Juara Stand Up Comedy Indonesia Season 3 adalah Babe. Semuanya berdiri dari kursi Anda untuk mereka berdua. Perkenalkan, nama saya Priya Prayoga. Saya kuliah di USU, Universitas Sumatera Utara. Untungnya USU itu bersifat universitas. Kalau bersifat akademi bahaya, disingkat jadi nggak enak gitu kan. Kuliah di mana? Kuliah di sudahlah gitu ya. Oke, saya sendiri angkatan 2007, jadi udah 6 tahun nggak tamat-tamat. Yang gak enaknya kalau kita lama tamat gini pas ngapel ke rumah pacar, orang tua pacar selalu nanyain, ya namanya siapa? Yoga tante. Gimana kuliahnya? Udah selesai? Atau udah kerja? Ya gitulah Tan, kuliah sambil kerja. Jadi wajar kan kalau misalnya lama tamat kuliah sambil kerja. Wah hebat kamu masih muda udah kerja. Kerja apa? Ya gitulah Tan, kerjain tugas-tugas kuliah gitu. Jadi kayak gitu, nggak enaknya kayak gitu. Iya. Kalau aku ibaratkan masuk perguruan tinggi negeri itu seperti menghadapi suasana malam pertama ya. Mau masuknya susah, udah di dalam sakit. Sakit nggak tamat-tamat. Perih, kayak malam pertama kan, sakit, perih. Dan basah. Basah karena di kampus kami panas. Kami belajar nggak pakai AC. Kipas juga jarang-jarang hidup. Makanya kami kadang belajar pakai singlet. Iya, nggak enak. Itu masalah fasilitas AC. Belum lagi masalah fasilitas toilet. Heran ya, kenapa kamar mandi cowok itu lebih jorok daripada kamar mandi cewek? Iya kan? Itu di kampus kami, kamar mandi cowok selalu di sudut-sudut. Tempatnya gelap, suasananya jorok, banyak sarang laba-laba. Bawahnya air tergenang, bahkan di atasnya ada kamera. Jadi kalau kita nggak tahan, tinggal lambaikan tangan aja gitu. Susah gitu. Belum lagi di dindingnya banyak coretan-coretan yang tidak mendidik, gambar-gambar porno. Makanya aku sebagai mahasiswa yang alim dan lugu-lugu gitu ya. Jadi kalau begitu masuk kadang suka, astagfirullahaladzim, bagus juga. Jadi kayak gitu. Belum lagi ada yang curhat di dinding, dia nulis pakai spidol gitu kan. Demi menuntut ilmu di rantau orang, makan tak enak, tidur tak nyenyak, bye anak rantau. Rupanya setelah diperhatikan itu ada yang balas pakai tanda panah gini kan, dibalas sama dia. Boleh kau tinggal di Medan Lae, asal jangan lantam kali, bye anak Medan gitu. Ini dibalas-balasan gitu. Terakhir besoknya pas aku ke kamar mandi, pas masuk lagi, ini udah ada balasannya lagi. Dia dibalas lagi, disambung pakai tanda panah gini kan. Suka-suka aku lalai, kalau nggak senang main, bye anak rantau gini. Terakhir aku setiap ke kamar mandi selalu ngikutin. Ini udah ada balasannya apa belum? Gitu. Ini kamar mandi apa Gramedia gitu kan? Jadi susah gitu. Susah. Ngomongin soal mama-mama. Iya, mama-mama zaman sekarang nggak mau kalah sama anaknya, ya kan? Nggak mau kalah eksis. Mamaknya pakai BB, anaknya. Anaknya pakai BB, kalau bisa mamanya pakai CC, ya kan? Cereceri. Tiba-tiba kalau anaknya pakai CC, mamanya pakai Dede. Jadinya kan mama Dede. Gitu. Kan susah gitu. Mama aku nih udah pakai BB suka kampungan lagi nanya-nanya, Yoga ini gimana ini? Temen mama kalau nge-BBM kok ada gambar-gambar orang-orangnya, terus ada meledak-meledak duar-duar gitunya. Mah kalau mainnya mau meledak deket kompor aja mainnya gitu. Ya aku bilang lah, ya udah itu maksudnya autotext ya kan. Aku bilang gini mah caranya mah kan kayak gini. Semenjak itu mama aku berubah. Aku setiap nanya, mah lagi di mana? Mama lagi belanja nih. Hahaha, gelombang. Goyang Karawang. Iya. Ini malah jadi alay mamanya gitu. Aku punya Twitter, mama aku nggak mau kalah, punya Instagram. Makanya jangan heran kalau mama-mama sekarang baru beli daster, di-upload ke Instagram ya kan. Hashtag Insta Duster, hashtag Insta, wah gitu semua. Hashtag daster baru nih. Hashtag tapi masih nyicil gitu. Kan gak enak gitu. Gara-gara sosial media mama aku jadi berubah kalau nanya kabar. Yoga lagi di mana? Yoga lagi di kampus nih mah. Kenapa? Itu mama ada baru masukin foto. Tolong di like ya gitu. Kan gak enak kayak gitu. Saking gaulnya mama aku, kalau mau pergi pengajian aja itu update Foursquare dulu. Di pengajian nih, rumah Bu Nining. Enak gitu. Wait, 50 orders. Wah, saking gaulnya, itu geng arisan mama aku. Dengar-dengar minggu depan mau buat Harlem Shake gitu. Ini nggak kebayang kan mama-mama kan? Yang satu ada yang gini-gini, yang satu ada yang susah gitu. Ya kan? Oh.
Kenapa aku nggak suka lagu dangdut? Soalnya lagu dangdut ini aneh. Adalah yang judulnya Pacarku 5 Langkah, ya kan? Ini kan kebohongan publik. Sedekat-dekatnya tetangga minimal 20-30 langkah. Ini 5 langkah. Jangan-jangan mereka satu rumah, ya kan? Cuman beda kamar aja gitu. Susah. Belum lagi ada yang namanya judulnya apa tuh? Wah, Belah Duren. Astagfirullah, mau nyanyinya aja pun ngeri. Tiba-tiba dia nyanyi gitu kan. Ada kalimat baitnya yang apa ya? Semua orang pasti suka belah duren. Ini surveinya di mana semua orang suka belah duren? Makan duren aja orang banyak yang nggak suka, ya kan? Emang ada gitu? Wah, aku nggak suka makan duren nih bro. Isi durennya buat kamu aja. Aku cuma suka belah-belahnya aja. Kan nggak ada gitu. Belum lagi ada yang bilangnya baitnya tuh, kalau abang mau tinggallah bilang gitu. Ini kan geli gitu kan. Kalau di Medan tukang jualan durian tuh di pinggir jalan pakai singlet. Kan nggak bayang kalau misalnya kita kesana kan tiba-tiba dia datang, bang mau beli durian? Iya. Berapa? Ya berapa aja lah. Kalau abang mau tinggallah bilang. Kan geli gitu. Yang paling ngeri lagi apa? Lagu dangdut tuh suka ada jeritan-jeritan manja nggak penting, desahan-desahan nggak penting, ya kan? Ada setan, ada setan di hatimu, Ini he-nya ini apa gitu? Jangan-jangan dia cekuan, ya kan? Atau pas turun panggung diwawancarai gimana tadi nampil di Usman Ismail? Wah keren, gitu. Jadi tujuan liburan itu apa? Buat refreshing, ya kan? Kemarin teman aku ada yang ngajakin, kita keluar yuk, kita refreshing. Kan selama di Jakarta belum kemana-mana kan? Wih, ini anak sepele nih. Ya emang belum pernah lah. Kan nggak tahu jalan gitu. Ya udah, gimana kalau misalnya besok kita pergi men? Kemana? Kita clubbing men, clubbing. Apa? Clubbing. Apa ini clubbing? Aku kan lugu-lugu gitu baru ke Jakarta kan. Udah pokoknya tenang aja. Kita dugem, kita private party, kita buka room sendiri. Oke, sip gitu. Oke, sampai jumpa besok ya. Iya gitu. Ya udah. Malamnya aku ngayal-ngayal ya kan. Wah, ini besok mau karaoke biar nggak kampungan kali, ngapal-ngapal lagu dulu ya kan. Lagu-lagu Armada, ya kan. Lagu-lagu Wali, ya kan. Karena aku suka tuh lagu-lagu Armada tuh. Mau dibawa kemana, ya kan. Mau dibawa kemana stand up komedi Indonesia ini gitu. Iya. Lagu-lagu Armada. Terakhir besoknya begitu sampai ke tempatnya kan, begitu sampai gitu, wih ini tempatnya kok suasananya karaoke. Tapi kok nggak ada kedengaran suara-suara lagu-lagu Armada ya kan. Lagu-lagu Wali itu malah dari dalam aja kedengaran udah keluar-keluar musiknya udah beda. Jadi di dalam tuh udah keluar musiknya. Oh, aku pun sambil jalan terpaksa terikut juga kan. Itu yang mau masuk, yang lagi ngantri, itu kepalanya rata-rata goyang. Padahal belum masuk. Jadi, ini kepalanya udah goyang duluan gitu. Begitu aku sampai masuk ke tempatnya gitu, wih, waduh, itu rupanya ruangannya ruangan karaoke, tapi nggak ada orang lagi nyanyi. Jadi itu, wah, lampunya celap-celap macam udah rusak, ya kan? Udah gitu pakai laptop, setel lagu house musik. Wah, orangnya, wih, ngeri men, ngeri gitu. Jadi di dalam itu ada cewek yang pakai baju, tapi yang jahitannya belum siap. Jadi bolong di mana-mana gitu. Udah gitu dia megang tiang gini kan. Udah gitu, wah jogetnya macam ulat bulu. Wih. Ini apa nggak dicariin mamanya nih malam-malam kayak gini. Macam-macam. Aku perhatiin ya. Ini tempat apa gitu. Aku perhatiin ada yang jongkok-jongkok di dalam, jongkok-jongkok kedinginan gitu. Sambil nyuntik-nyuntik lagi. Wih, ini nggak tahu entah nyuntik KB, entah nyuntik apa, nggak tahu juga. Ada yang udah terkapar sambil tidur-tiduran di lantai sambil dikerok gitu. Beda-beda gitu. Macem-macem. Aku perhatiin semuanya kan. Wih, ini tempat apa ini ya? Karaoke. Wih, ada penguin gitu. Nggak mungkin ya karaoke ada penguin. Macem-macem. Rupanya aku perhatikan, wih, itu di dalam orang jogetnya macem-macem. Aku perhatiin lah. Ada yang jogetnya gini dah. Ada juga yang gini. Wah, ini mungkin siang narik beca ini ya. Soalnya jogetnya gaya narik beca. Wah,
Macem-macem gitu. Macem. Perhatiin. Perhatiin lagi sekitarnya. Wah, ada yang di sudut sendirian. Ini nggak mau diganggu nih. Dia sendirian di sudut kayak gini. Wah, mata merah, nyender ya kan. Entah ngantuk atau apa nggak tahu juga. Matanya udah berat ya kan. Jadi dia nyender itu kan. Begitu aku deketin, pakai headset rupanya. Wah. Yang paling parah lagi apa? Wah, ini kayaknya bosnya nih, ini bandarnya nih kayaknya kan. Kan aku kan diundang ke acara teman-teman gitu kan. Wah, ini speaker dia naik kakinya gini. Wah. Cewek kiri kanan kayak Vera gini ceweknya. Wah, makin lama rambutnya dijamah, ditarik-tarik. Pas ini ditarik ya kan. Habis itu dijedotin. Ayo. Terakhir, aku liatin ini kok jadi macam cacing kepanasan semua dalamnya. Rupanya setelah aku teliti mereka habis minum. Ini nggak tahu minum apa. Tapi aku lihat kalau habis minum itu ekspresinya sama. Jadi habis minum itu kan. Gitu. Minum lagi kan. Makin kuat gitu. Yang ketiga makin kuat ya kan. Kenapa bro? Ini kejepit resleting gitu. Wah, mana kejepit resleting gitu. Jadi beda-beda gitu. Tapi ngomong-ngomong soal santet, katanya zaman dulu sulap itu identik dengan sihir. Ya kan? Sekarang sulap itu alat-alatnya aja udah dijual di mall-mall. Nggak kebayang kalau alat-alat sihir juga dijual di mall-mall. Lagi jalan gini enak-enak kan tiba-tiba ada SPG. Ayo kakak jenglotnya kakak gitu. Ayo dipilih kakak, ini ada tali pocong perawan kakak gitu. Ini tali kolor perawan juga ada kakak gitu. Kalau misalnya nggak beli kena santet kakak gitu. Ini kan ngeri gitu. Jangan-jangan nanti tuyul juga dijualnya di mall-mall. Ini yang mau nyusuin tuyulnya siapa gitu. Kan tuyul sukanya apa? Menyusui. Udah gitu ciri-cirinya botak, ya kan? Siapa bilang tuyul itu cuman tuyul yang botak? Tuh ada juga tuh juri stand. Sudahlah. Zaman sekarang dukun itu ngiklaninnya apa? Lewat internet. Wah, ngeri ya kan? Nggak kebayang dukun. Mukanya serem, jenggotnya panjang, baju hitam, ruangannya aja gelap. Ada tengkorak-tengkoraknya tapi sambil main laptop, ya kan? Wah. Ini jangan-jangan mau kirim santetnya tinggal enter aja gitu. Ya kan? Ngirim santetnya, ngirim pakunya lewat email. Jadi, ini siapa yang mau kita kirim ini ya? Oh ini aja nih, jono@gmail.com, enter. Wah, tiba-tiba pakunya masuk ke perut. Di enter lagi pakunya nusuk. Ini kan bahaya kalau misalnya dukunnya kurang kerjaan ya kan. Di enter ando. Wah. Dia pun bahaya. Jono ya. Tapi sekarang dukun sekarang itu udah move on, ya kan? Kalau dulu manggil setan gimana? Pakai menyan, ya kan? Pakai menyan. Kalau sekarang apa? Tinggal mention aja gitu. Kesini dong bro gitu, capcus gitu. Soalnya kan coba lihat, seleb tweet aja siapa sekarang? Pocong. Ya kan? Itu kan makhluk halus juga. Lagian masih percaya aja ya ada orang dukun. Kalau misalnya kita ke dukun, misalnya kita kehilangan barang, pergi ke dukun. Pasti yang dibilang apa? Ini kayaknya nih yang maling orang-orang terdekat juga gitu. Ya iyalah orang terdekat, namanya mau maling harus dekat-dekat. Ya kan? Semua orang juga tahu kalau misalnya dekat-dekat itu mau maling. Kalau berjauhan tuh namanya bukan maling, tapi LDR. Berjauhan LDR. Kalau mau kaya melihara tuyul ya kan, tuyul kenapa botak? Ya iyalah tuyul kepalanya botak. Kalau kepalanya cepak, petak itu bukan tuyul tapi tukul ya. Petak. Tukul. Bahaya. Kalau misalnya kita datang ke tempat dukun, ya kan? Pasti yang pertama kali apa? Lalu pasien disembur, ya kan? Wah, itu zaman dulu. Zaman sekarang kan udah modern. Tinggal disemprot aja gini. Wah, pakai spray. Mau berobat? Ya sini, mana mukanya semprot dulu. Mbah, ini kok bau mbah? Iya itu air kumur tadi pagi gitu. Sama-sama aja, ya kan? Belum lagi kalau misalnya kalau ke dukun kan, pasti kalau kita berobat dikasih air.
Ya kan? Airnya tuh tiba-tiba gini kan. Kita nggak boleh sujon. Mbah itu air apa mbah? Bentar ini panas ini megangnya nih. Imbus dulu nih. Nah minum gitu. Awas bibir jontor panas itu. Gitu. Itu pakai piring aja minumnya. Kan bahaya. Kalau dukun kan katanya bisa ngelihat makhluk-makhluk halus. Ya kan? Saking seringnya ngelihat makhluk halus, kadang-kadang dukun juga susah bedain. Jadi kemarin waktu aku datang ke dukun ya kan, gimana? Udah disantet yang tadi gitu. Mbah saya pasien mbah. Sama aja muka kalian tengok itu. Ngomong-ngomong soal reuni, kemarin aku diajak orang tua aku datang ke acara reunian kawan SMA-nya. Kalau orang reuni itu, aku ngelihat ada sebagian orang yang menjadikan reuni itu buat pamer-pamer kekayaan atau kesuksesan, ya kan? Yang ibu-ibu, yang cewek itu kan, wah pakai rantai kalung segede rantai kapal, ya kan? Kalau bisa nyeret gitu. Wah. Udah gitu pakai anting besar-besar, ya kan? Macam apa ini anting apa Walkman segini, ya kan? Cincin aja jarinya 5-5-nya pakai cincin. Kok nggak sekalian aja 1 jari 5 cincin, jadi kan tegang gini. Mau makan pun susah. Anaknya minta, mak suapin mak, bentar ku serok aja. Itu yang cewek, belum yang bapak-bapaknya atau yang cowok. Biasanya kenapa? Megang HP kiri kanan 3-4 biji ya kan, tak ngapain. Udah gitu kalau duduk pasti kunci handphonenya ditaruh di atas meja. Padahal kan bisa disakuin. Yang sebelahnya nggak mau kalah, begitu taruh 3 biji. Wah. Terakhir nggak mau kalah, dilemparnya gini koper, bap, begitu dibuka kunci semua isinya. Ini tukang kunci memang yang ini. Ini kebetulan tukang kunci. Ya kan? Itu yang paling gak enaknya. Tapi kalau misalnya lah cincinnya udah 5-5 gitu kan, negornya pun beda. Bu Sri apa kabar? Oh, makin cantik aja ya gitu. Rupanya Bu Sri-nya nggak mau kalah ya kan. Wah baik, wah mamerin anting. Itu kalau mau mamerin anting, kalau mau ngeluarin kalung gimana? Bu Sri makin sehat aja ya. Gitu. Enak gitu. Tapi kalau misalnya reunian gini yang paling enak kalau ada hiburan. Ya kan hiburannya undang lah tas seksi dancer. Asal jangan hiburannya kemarin waktu aku naik pengalaman naik Metro Mini atau naik Kopaja gitu. Kemarin waktu di dalam itu hiburannya bukan ngamen aja. Ada juga yang masuk tiba-tiba debus gini dia. Katanya. Ada yang pernah nggak gitu? Aku mau ya apain? Astagfirullahaladzim. Makin dideketin akhirnya. Gitu. Bang sorry bang aku nggak ada uang kecil. Bang nggak kasih duit pun nggak apa-apa tapi minta obat merah lah bang. Udah luka ini bang susah nih bang. Susah itu. Tapi kalau zaman dulu, kalau preman-preman itu kan identik dengan apa? Dengan codet sama bertato. Udah gitu lagunya apa? Lagu-lagu rock ya kan? Wah, gaya aja ya kan, wes jalan. Tapi zaman dulu ada tuh lagu-lagu preman, tapi malah cupu. Soalnya lagunya tuh udah iramanya nggak jelas, udah gitu kata-katanya ada yang tidak ada artinya, tapi disebutkan. Contohnya, pap, ski pap, pap, preman, preman. Wow, 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 wow. Pap, ski pap, pap, preman, preman. Ini pap, ski pap, papnya apa gitu? Emang dengan adanya kata-kata papski papa ini menambah kesan preman itu seram? Kan enggak gitu kan? Woi, serahkan duit kau. Jangan ketawa. Kau mau dibacok atau mau ke papski papap kau? Mungkin itu. B. Ya kan? B. Muka lu kan kayak preman B. Apa? Muka lu kayak preman B. Nah ini lagi. Orang lagi ngomong dipotong. Kau mau di papski papap atau di wow wow wow? Aneh ini. Tapi preman itu beraninya cuma sama yang lemah-lemah. Coba sekali-sekali jumpa sama yang orang emosian. Kan jumpain bang. Kalau dia malak gitu, dilawan gitu. Weh, serahkan uang kau. Kalau enggak, tiba-tiba yang di palanya ngelawan. Apa? Kalau enggak kamu apa? Aku tahu. Begini kan gaya kamu. Begitu? Emang sih jaket kamu seram, kulit. Tapi tetap aja longgar. Kenapa ketawa? Ketawa makan jerawat. Baunya bikin bego.
Kasur mana kasur ini mau tidur ini. Ada-ada aja kan. Tapi maunya kalau misalnya reunian itu maunya undanglah yang hiburan-hiburan yang keren. Asal jangan apa? Asal jangan cheerleaders. Cheerleaders ini lebay, ya kan? Sikit-sikit jerit, padahal belum diapa-apain, ya kan? Apa gitu?